Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fasalli li rabbik. Allah. Maka salatlah Muhammad li rabbika karena Tuhan. Wanhar, dan sembelihlah kurban, dan berkorbanlah, sembelihlah kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Pada pagi hari ini kita tidak melanjutkan pelajaran tentang akhlak berkeluarga, tapi pada pagi hari ini kami akan menyampaikan ayat Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah SAW tentang kurban. Pertama adalah ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Kautsar, di mana dalam surat ini ada 3 ayat. Inilah surat yang terpendek di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar ada 2 penafsiran. Pertama, Al-Kautsar adalah sungai yang berada di surga yang diperuntukkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang airnya sangat jernih. Begitu disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Al-Kautsar al-khair al-katsir, yaitu kebaikan-kebaikan yang banyak, atau boleh kami katakan dengan an-ni'am al-katsirah, yaitu nikmat-nikmat yang banyak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmat yang serba banyak. Salah satu di antara beberapa nikmat yang banyak yang dapat kita rasakan, yaitu pertama adalah nikmatun nubuwah wal risalah, yaitu nikmat kenabian dan kerasulan. Tidak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi atau rasul, tidak semua. Muhammad adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi rasul, untuk menjadi nabi. Yang kedua adalah namanya termaktub, tercantum di dalam syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Yang ketiga adalah nikmatul Quran, mukjizat Rasulullah yang besar, yang sampai sekarang ini kita pedomani, bahkan menjadi petunjuk dalam seluruh aspek kehidupan kita dan menjadi way of life,
yaitu menjadi pandangan hidup kita, yaitu adalah Al-Quran. Sampai sekarang dan sampai nanti, Al-Quran, mukjizat Rasulullah SAW yang menjadi pandangan hidup kita sebagai seorang Muslim masih tetap kekal. Sedangkan mukjizat para Rasul dan para Nabi selain Muhammad SAW sudah tidak ada ketika wafatnya para Rasul. Inilah bapak-bapak ibu-ibu nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah kepada Muhammad SAW sampai sekarang. Salah satunya adalah disebutkan di dalam hadis tadi, Al-Kautsar artinya telaga, danau dikatakan An-Nahr, yaitu sungai yang jernih yang airnya mengalir sangat-sangat jernih. Inilah bapak-bapak ibu-ibu. Ya, ayat ini memang diturunkan kepada Rasulullah SAW, tetapi al-ibrah, yaitu pelajarannya, kita ambil juga sebagai umat Muhammad. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad, kepada umat Muhammad, apa? Al-Kautsar, nikmat yang serba banyak. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sangat banyak. Ada nikmat berupa nikmat lahir dan ada pula nikmat batin. Nikmat lahir adalah kita diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, masih sehat sampai sekarang, masih hidup sampai sekarang, dan banyak masih nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya karena sangat banyak. Adapun nikmat batiniyah berupa kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, itu juga nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat-nikmat itu Allah berfirman, fasalli li rabbika, maka salatlah Muhammad li rabbika, karena Tuhan, wanhar, dan sembelihlah kurban, dan berkorbanlah, sembelihlah kurban. Allah berfirman di dalam surat ini, nikmat-nikmat itu harus disyukuri dengan baik. Salah satu di antara mensyukuri nikmat adalah kita melaksanakan sholat yang hubungannya dengan Idul Adha, yaitu sholat Idul Adha atau sholat secara umum, sholat wajib, sholat malam, sholat sunnat. Rasulullah suatu hari tahajud, dicari oleh Aisyah radhiyallahu anha, ternyata terpegang kakinya. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kamu kan sudah maksum, dipelihara oleh Allah, dihindari perbuatan-perbuatan dosa. Ya Rasulullah, ngapain malam-malam kamu bangun sholat malam, sholat tahajud? Sudahlah, berhentilah. Apa kata Rasulullah SAW kepada Aisyah? Afala akun abdan syakur, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Muhammad Rasulullah SAW, salat merupakan tanda kesyukuran bagi dirinya atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Juga salat-salat yang lain, agar supaya Rasulullah tenang hatinya, tentram dan damai, memerintahkan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis-salat. Hai Bilal, kumandangkan adzan, kita salat Bilal. Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk adzan, kemudian beliau ini salat. Salat merupakan tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam konsep bersyukur ada 3 dimensi yang kita lakukan memang. Pertama adalah dimensi batiniah. Batin kita mengatakan alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas nikmat yang kau berikan kepada kami. Terima kasih. Dan lisannya juga dimensi lisan, yaitu lisannya mau mengatakan alhamdulillah wa syukrulillah. Tapi belum cukup dengan 2 dimensi, tetapi ada dimensi yang ketiga adalah dimensi jawari. Artinya kita akan menggunakan nikmat Allah, dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak itu di atas jalan Allah, di atas jalan Rasulnya. Kalau kita mempunyai anak kita salurkan kepada pendidikan Islam yang baik, sehingga anak kita menjadi anak yang saleh. Apabila kita mempunyai harta yang sudah cukup nisab, jangan lupa kita zakati harta kita itu. Begitu selanjutnya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita syukuri, bukan hanya hatinya atau lisannya, tapi bagaimana menggunakan nikmat Allah di atas jalan Allah, di atas jalan Rasulnya. Yang kedua tadi dalam surat ini adalah berkorbanlah dalam arti kata secara umum. Hidup ini sesungguhnya pengorbanan. Hidup ini adalah perjuangan. Kalau saya ditanya apa moto Bapak, hidup ini adalah ibadah dan perjuangan, pengorbanan. Tapi inhar di sini juga mempunyai arti iraqah ad-dima, yaitu mengalirkan darah dalam arti kata menyembelih kurban. Mungkin unta, mungkin lembu, mungkin juga kambing. Ayo kita berkorban. Kemudian ayat yang terakhir Allah berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencaci kamu Muhammad, dialah orang yang terputus nikmat. Rasulullah dulu, ayat ini berkaitan dengan meninggalnya anak beliau Ibrahim, laki-laki. Kemudian mereka orang-orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, dan banyak lagi, mereka mengatakan Muhammad itu abtar. Abtar itu terputus keturunannya, garis laki-laki nggak ada, terputus nikmat. Mereka mengatakan mencemooh kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengatakan tinggalkan Muhammad. Fa'innahu sayamut bila akam. Muhammad itu akan mati tanpa ada keturunan. Kemudian namanya hilang. Penyebutan Muhammad hilang. Wasayantahi amruhu. Urusan dakwanya juga akan berakhir, akan punah. Tinggalkan dia Muhammad. Dijawab oleh Allah, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mencaci kamu Muhammad adalah dialah yang terputus nikmat, bukan kamu. Kamu akan terus tetap kekal melanjutkan perjuangan menegakkan risalah Islamnya, risalah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar, yaitu dengan kata-kata inhar merupakan suatu perintah untuk kita berkorban. Setelah kita diberi nikmat, ada beberapa hadis Rasulullah SAW tentang berkorban ini. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudahhi bi kabshaini amlahain aqranain wa yusammi wa yukabbir wa yad'u rijlahu ala sifahihima wa fi lafdhin dhabahahuma biyadihi. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menuturkan bahwa kana yudahhi bi kabshain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban 2 kibas.
amlahain, warnanya putih tetapi juga ada kehitam-hitamannya, tapi putihnya lebih banyak daripada hitamnya. Akranain, dan kibas itu bertanduk, cantik dia. Wa yusammi wa yukabbir, Allah membaca bismillah, wa yukabbir membaca Allahu Akbar. Jadi dalam menyembelih bismillah, Allahu Akbar. Wa yad'u rijlahu ala sifahihima, kemudian meletakkan kakinya ala sifahihima, di sini meletakkan. Wa fi lafdhin dabahahu ma biyadihi, dalam lafal yang lain beliau Rasulullah menyembelih dua kibas itu dengan tangan beliau. Jadi kalau mau menyembelih berkorban, menyembelih sendiri boleh, tapi kalau enggak bisa ya sudah perintah kepada yang lain. Wa fi lafdhin saminain, dalam lafal hadis yang lain saminain, yaitu yang gemuk. Dalam riwayat yang lain saminain, yaitu dengan sa, yaitu berharga. Wa fi lafdhin di Muslim wa yaqul bismillah wallahu akbar, dalam riwayat Imam Muslim dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyembelih membaca bismillah Allahu akbar. Dalam riwayat yang sama dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, amara bikabsin akran, dia diperintahkan untuk apa? Bikabsin akran, untuk menyembelih kibas yang bertanduk. Yata'u fi sawat wa yabruk fi sawat, dia kalau berdiri kibas itu terlihat hitam dia, dan kalau menderum dan kalau tunduk ke bawah, berbaring di bawah, dia juga kelihatan hitam. Wa yandur fi sawat, dan dia melihat hitam, jadi matanya dan anggota tubuhnya sekelilingnya itu hitam. Liyudahhiya bihi, kibas itu diperintahkan untuk dikorbankan, untuk disembelih, untuk korban. Faqal, kemudian Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, Aisyah ishadi al-mudyah, Aisyah asahlah pisau ini dengan tajam. Kemudian setelah diasah oleh Aisyah radhiyallahu anha, thumma akhadhaha, kemudian beliau mengambil mudyah, pisau itu, fa'atja'ahu, kemudian membaringkannya, thumma dhabahahu, kemudian beliau Rasulullah menyembelihnya. Waqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyembelih dia berdoa, bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Kemudian dia mengatakan bismillah, dengan namamu ya Allah saya sembelih korban ini. Allahumma taqabbal min Muhammad, ya Allah terimalah korban ini dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan terimalah ya Allah korban ini dari keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, terimalah ya Allah korban ini dari umat Muhammad yang tidak berkorban. Disinilah ulama ada mengatakan boleh berkorban satu kambing untuk atas nama keluarganya, dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dari umat Muhammad. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang punya kelapangan, walam yudahhi, beliau dia enggak mau menyembelih kurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia itu dekat-dekat dengan musalla kami. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah. Ini artinya Rasulullah menghimbau benar kepada orang-orang yang mempunyai kelapangan harta. Kalau dia bisa beli perabot rumah berjuta-juta, perhiasan berjuta-juta,
sampai dengan hanya jam tangannya berjuta-juta, yang mereknya terkenal berjuta-juta. Apa tidak bisa dia itu menyembelih 1 ekor kambing yang harganya cuma ya sekitar 3 juta, atau sekarang ada 2.800.000 atau 3 juta? Apa enggak bisa? Sebagai tanda syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, berikan. Inilah kadang-kadang ya Allah, berikan, berikan itu, semarakkanlah korban ini. Ya, kalau itu nggak bisa, la yanallahu luhumaha wala dima'aha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima darah-darahnya, tidak menerima daging-dagingnya. Allah akan menerima bagaimana, sejauh mana ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan itu. Ya. Dalam sebuah hadis dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala syahidul adha, saya menyaksikan Idul Adha ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu, ketika Rasulullah selesai melaksanakan salatnya bin nas, dengan manusia, dengan para sahabat, nadhara ila ghanamin qad dzubihat. Rasulullah melihat kepada kambing qad dzubihat, sudah disembelih. Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzabaha qabla shalah falyadhbah syatan makanaha. Barang siapa yang menyembelih korban sebelum salat Idul Adha, falyadhbah syatan makanaha, sembelihlah kambing lagi sebagai penggantinya. Wa man lam yakun dzabah, yang belum menyembelih, falyadhbah ala bismillah, ya sembelihlah dengan atas nama Allah, karena Allah, sembelihlah karena Allah. Sudah sholat baru nyembelih. Karena itu Idul Adha, menyembelih korban kapan dilakukan? Setelah sholat Idul Adha, jangan sebelum sholat Idul Adha. Kalau sebelum sholat Idul Adha, Rasulullah ganti itu kambingnya, ganti itu lembunya, ya, karena disembelih sebelum sholat Idul Adha. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Bagaimana hewan-hewan kurban itu? Anil Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la tajuz fi dhahaya. Qama fina Rasulullah faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri memberikan tausiah. Faqala, kemudian beliau mengatakan, arba'un la tajuz fi dhahaya, 4 hal yang enggak boleh di dalam korban itu. Apa? Al-aura al-bayyin auruha, yaitu binatang yang mata satunya buta dia. Wal maridah al-bayyin maraduha, yang kedua binatang yang sakit dia, jelas-jelas dia sakit. Wal arja al-bayyin dal'uha, yang pincang dia, pincang, jalannya enggak bagus, pincang. Kemudian Rasulullah yang keempat mengatakan wal kabira allati la tungki, yaitu binatang korban yang sudah tua, yang tidak ada sumsumnya lagi, dagingnya pun keras, enggak ada sumsumnya lagi. Rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, ini diantaranya ciri-ciri daging yang ciri-ciri hewan yang boleh dikorbankan. Ya. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, la tabi' luhumal had wal adahi,
jangan kamu juallah itu daging-daging dam haji, daging-daging haji itu dam, wal adhahi dan daging-daging korban, fakulu makanlah daging-daging itu, watasaddaqu dan bersedekahlah kamu dengan daging-daging itu, wastamta'u bijuludiha dan manfaatkan itu kulit-kulitnya, wa in ut'intum min huluhumiha syai'an fakulu, kalau kamu diberi makan dengan daging-daging kurban itu, fakulu maka makanlah, insyi'tum kalau kamu suka makanlah. Jadi hadis ini menunjukkan enggak boleh menjual daging kurban, juga daging dam, tapi dianjurkan makanlah, bersedekahlah. Jangan lupa kulit-kulitnya itu ambil faedahnya, manfaatkan. Rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, la tabi' luhumal hadyi wal adhahi, jangan kamu jual daging-daging dam dan daging-daging korban, wa kulu wa tasaddaqu, makanlah daging dam atau korban itu, wa tasaddaqu dan bersedekahlah, wastamta'u bijuludiha, manfaatkanlah itu kulit-kulitnya, wala tabi'uha tadi sini, dan janganlah kamu jual kulit-kulit itu. Rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi kalau ada hadis yang pertama tidak mengatakan kulitnya boleh dijual tapi manfaatkan, tapi hadis yang kedua jangan jual kulit-kulitnya. Ini artinya kalau ada dua hadis, yang satu tidak boleh menjualnya, yang satu diam saja manfaatkan, maka kita harus mengambil hadis yang tidak boleh menjual kulitnya. Tapi bagaimana kalau kulit-kulit itu tidak bermanfaat, kadang-kadang dibuang karena cuma sedikit? Boleh dimanfaatkan daging itu. Beberapa ulama mengatakan, sudahlah kulit-kulit itu kamu jual, tapi harganya jangan lupa belikan kambing lagi, bisa enggak? Kalau enggak bisa belikan kambing untuk berkorban lagi, manfaatkan itu kulit-kulit, harga kulit itu untuk kepentingan kemaslahatan umum, tetapi dengan musyawarah dengan baik. Musyawarah dengan baik. Manfaatkan kulit-kulitnya itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Begitulah yang kadang-kadang kita kulitnya seperti apa, jelas hadisnya itu ada dua, manfaatkan, yang satu tidak boleh untuk dijual. Jual saja karena tadi tidak bermanfaat kulit itu, kemudian boleh kita ambil lagi harganya itu, kemudian kita belikan hewan kurban atau manfaatkan untuk kemaslahatan umat, tetapi dengan cara musyawarah. Kalau kita panitia, musyawarah panitia, tidak boleh untuk kita kita ambil semaunya, tidak boleh. Ini saja barangkali pada pagi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf atas beberapa hal yang mungkin barangkali tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله تعالى
عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم. طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن